Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk memberikan pemaparan ringkasan dari ketiga modul mengenai etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sedangkan kode etik yaitu aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang tertulis. 3 fokus utama pelayanan publik. Pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2. Sisi dimensi reflektif, berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Ketiga, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Etika publik dan bentuk penerapannya. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Indonesia, yaitu dengan memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, mengenai pelatihan berbasis kompetensi melalui media sosial Instagram. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu dengan cara selalu update dan mencari tahu mengenai peraturan perundang-undangan terbaru, terutama yang berkaitan dengan ASN dan penyelenggaraan pelatihan dan mentaatinya. Ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak, yaitu dengan cara memberikan tanggapan yang responsif, cepat, dan tanggap kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial, kekerabatan, dan sebagainya. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, yaitu dengan selalu aktif dan kooperatif bertanya dan meminta pendapat kepada pimpinan mengenai tugas yang sedang dikerjakan. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, yaitu dengan cara tidak membedakan ras dan suku rekan kerja dengan karakteristik budaya masing-masing. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, yaitu dengan memberikan senyum dan salam apabila bertemu atau berpapasan dengan orang sekitar, terutama yang lebih tua. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, yaitu dengan cara mengunggah hasil pelatihan yang ada di Balai Latihan Kerja Belitung ke media sosial, baik media sosial pribadi ataupun media sosial yang dimiliki Balai Latihan Kerja Belitung. Komitmen mutu. Komitmen mutu yaitu pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas yaitu sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, sedangkan efisien yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntunan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Metode perbaikan mutu. 1. Metode plan, do, check, dan act. Plan merupakan merencanakan, do melaksanakan, check pemeriksaan, act melakukan tindakan. Sedangkan metode perbaikan mutu yang kedua yaitu diagram sebab dan akibat atau fishbone diagram. Komitmen mutu dan bentuk penerapannya. Efektivitas, tidak menunda penyelesaian pekerjaan. Inovatif, belajar hal-hal baru di YouTube atau self-learning. Mutu, membekali diri ahli dalam penggunaan kamera yang ada di BLK Belitung untuk pendokumentasian pelatihan. Adaptif, rolling divisi agar bisa mengetahui tugas dan fungsi masing-masing divisi di Balai Latihan Kerja Belitung, baik divisi program dan pengadaan, tata usaha, penyelenggara, dan pemberdayaan. Responsif,
menjawab dengan cepat pertanyaan-pertanyaan masyarakat di media sosial Instagram. Perbaikan berkelanjutan, ikut sebagai salah satu anggota media sosial di Balai Latihan Kerja Belitung agar bisa aktif dalam menggugah kegiatan pelatihan. Anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Bentuk kepentingan dalam pengadaan, 5. Gratifikasi, 6. Pemerasan, 7. Perbuatan curang. 7 jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas. 1. Korupsi inventif. Korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan bagi pembeli. Keuntungan diharap akan diperoleh di masa yang akan datang. 2. Korupsi nepotistik. Korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik, perlakuan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. 3. Korupsi transaktif. Korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pembeli dan penerima. Demi keuntungan bersama, kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. 4. Korupsi ekstraaktif. Korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi atau tenakan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan orang-orangnya, atau hal-hal yang dihargainya. 5. Korupsi autogenik. Korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri. 6. Korupsi suportif. Korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk dilindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. 7. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Anti korupsi dan bentuk penerapannya. Menghindari kerugian keuangan negara dengan cara mematikan AC dan lampu di ruang rapat setiap selesai digunakan, dan menjauhi kegiatan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi, yaitu dengan cara tidak menerima uang, barang, atau apapun dari calon peserta pelatihan untuk bisa dimasukkan ke dalam kuota pelatihan, atau menghindari tindak nepotisme atau mendahului kerabat dekat. Berikut adalah isi ringkasan dari ketiga modul yang ada di Agenda 2 Nilai-nilai dasar PNS, yaitu etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Atas kesempatan dan perhatian yang telah diberikan kepada saya ucapkan terima kasih, dan saya minta maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia.